Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin arsalallahu rahmatan lil alamin. Wa ba'du. eh, Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, inayah, hidayah serta taufiknya kita bisa berkumpul lewat daring ya Google Meet ini dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam kita tak lupa curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya, serta tabi-tabiinnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat di sini, teman-teman di sini yang telah ikut gabung dan berpartisipasi dalam presentasi tugas aljabar linier yang diampu oleh Bapak Fakhrudin Mukhtar ya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang mana ada 5 anggota. Yang pertama ada Chandra Gunawan, terus ada Dian Hasna Ramdhani, kemudian ada Neng Raisa Bunga Rizkia, terus ada Faizal Ramadan, dan yang terakhir saya sendiri, Faza Muhammad Persyapat. Nah, baik, untuk kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai nilai Eigen dan vektor Eigen. Langsung saja ya, untuk materi pertama akan dibahas oleh saudara Dian Hasna Ramdhani mengenai definisi nilai Eigen. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Diana Saramadani. Di sini saya akan membahas mengenai nilai Eigen. Nah, secara terminologis, nilai Eigen berarti asli. Nah, di mana sehingga nilai Eigen dapat disebut sebagai nilai asli, atau dalam aljabar linier, nilai Eigen adalah nilai karakteristik dari suatu matriks berukuran n kali n. Nah, nilai Eigen ini dilambangkan dengan simbol lambda. Nah, nilai Eigen berpasangan dengan vektor Eigen. Jadi, jika misalkan matriks dikalikan dengan vektor Eigen, maka hasilnya akan sama dengan nilai Eigen dikalikan dengan faktor Eigen tersebut. Nah, di sini misalkan A adalah matriks n kali n, maka dapat ditulis AX sama dengan lambda X. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Diana Hasna Ramdhani atas pemaparan materinya. Kita lanjut mengenai definisi dari vektor Eigen sendiri yang akan dibahas oleh sahabat Chandra Gunawan. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan tempat saya untuk menyampaikan materi ini. Yang kedua yaitu mengenai vektor Eigen. Dalam aljabar linear, nilai Eigen adalah nilai karakteristik dari suatu matriks berukuran X kali N. Sementara, vektor Eigen adalah vektor kolom, bukan nol yang bila dikalikan dengan suatu matriks berukuran N kali N akan menghasilkan vektor lain yang memiliki nilai kelipatan dari vektor Eigen itu sendiri. Secara geometris, vektor Eigen yang bersesuaian dengan nilai Eigen bukan nol nyata, menunjuk ke arah di mana ia diregangkan oleh transformasi, dan nilai Eigen adalah faktor yang dengannya ia diregangkan. Nah, jika nilai Eigen negatif, arahnya terbalik secara longgar. Dalam ruang vektor multidimensi, vektor Eigen tidak diputar. Namun, dalam ruang vektor satu dimensi,
konsep rotasi tidak ada artinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika suatu matriks bujur sangkar dikali dengan sebuah vektor bukan nol, diatur sedemikian rupa sehingga hasilnya sama dengan perkalian sebuah bilangan skalar dengan vektor tak nol itu sendiri. Inilah yang dinamakan nilai eigen dan vektor eigen. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Chandra Gunawan atas pemaparan materinya mengenai vektor eigen. Kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Eneng Raisa Bunga Rizkia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kepada saya waktu untuk menjelaskan bagaimana langkah untuk mencari nilai dan vektor eigen. Pertama, kita bisa mengubah matriksnya ke dalam bentuk lambda I dikurang A. Setelah kita membentuk matriks menjadi lambda I dikurang A, kemudian kita hitung determinannya menggunakan persamaan determinan lambda I dikurang A sama dengan 0. Setelah diketahui determinannya, kita tentukan persamaan karakteristik dari lambda I dikurang A sama dengan 0. Lambda I dikurang. Setelah itu, kita hitung akar-akar persamaan karakteristiknya. Akar persamaan karakteristik ini akan didapat dari setelah kita memfaktorkan dari persamaan karakteristik tersebut. Lalu yang terakhir, hitunglah faktor eigen dari SPL lambda I dikurang A sama dengan 0. Mungkin langkah mencari nilai vektor eigen rangkumannya seperti itu. Akan lebih jelasnya dijelaskan di contoh soal setelah ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Eneng Raisa Rizkia atas pemaparan materinya, cukup singkat dan jelas. Lanjut saja biar kita lebih paham mengenai nilai eigen dan vektor eigen. Kita lanjut ke pembahasan contohnya yang akan dibawakan oleh Rakanda Faizal Ramadan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada sahabat Faza yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal nilai dan vektor eigen. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan nilai dan vektor eigen dari matriks A, 5, minus 1, 1, dan 3, serta yang diketahuinya yaitu X, 1, dan 1. Lanjut. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan mengubah matriks ke dalam bentuk lambda I minus A. Nah, caranya dengan memasukkan setiap bagian dari yang sudah kita ketahui tadi dari soalnya, lalu kita masukkan ke dalam rumus tersebut. I-nya itu jatuhnya inverse-nya ya. Nah, di sini lambda I 001 dikurangi A-nya itu tadi seperti di soal 5 minus 1, 1, 3. Nah, di sini juga sama 5 minus 1, 1, 3. Nah, setelah itu yang akan berubah di sini itu yaitu satunya. Di sini kan satunya dikalikan dengan lambda. Nah, kenapa hanya satunya yang berubah? Karena lambda jika dikalikan dengan 0 hasilnya akan tetap 0. Nah, selanjutnya setelah dikalikan hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti kita akan melakukan
operasi pengurangan terhadap matriks di sebelahnya, yaitu lambda dikurangi 5, 0 dikurangi minus 1, setelah itu 0 dikurangi 1, dan lambda dikurangi 3. Nah, seperti ini, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Lambda minus 5, lalu 1, minus 1, lalu lambda minus 3. Langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu menghitung determinan dengan menggunakan rumus determinan lambda I minus A sama dengan 0. Nah, di sini determinannya karena sudah ditemukan tadi ya yang persamaan lambda I minus A, maka tinggal kita masukkan saja dan jadikan determinan. Nah, determinan itu berarti kita kali silang yang ini dengan yang ini, lalu dikurangi dengan yang ini. Nah, di sini berarti lambda minus 5 dikalikan dengan persamaan lambda minus 3. Setelah itu dikurangi dengan 1 dikalikan dengan minus 1. Hasilnya menjadi lambda kuadrat dikurangi 8 lambda ditambah 15 karena ini minus jadi plus. Nah, lalu ditambah 1 karena ini sudah dikalikan min lagi. Nah, hasilnya adalah lambda kuadrat dikurangi 8 lambda ditambah 16. Nah, sebenarnya persamaan karakteristiknya itu ditemukan di sini. Ketika lambda kuadrat minus 8 lambda plus 16 itu ditemukan, maka inilah persamaan karakteristiknya. Munculnya di sini. Nah, lanjutnya. Kita akan melihat jika persamaannya seperti ini, maka akar-akar persamaannya yaitu angka yang apabila dijumlahkan harus bernilai minus 8, serta jika dikalikan menghasilkan nilai 16. Di sini diperoleh bahwa akar-akar persamaan karakteristiknya itu minus 4. Karena minus 4 dijumlahkan dengan minus 4 lagi hasilnya minus 8. Lalu dikalikan, contohnya minus 4 dikalikan dengan minus 4 hasilnya akan menjadi 16. Nah, maka dari itu akar-akarnya adalah minus 4. Nah, dikarenakan akar-akarnya sama antara yang pertama dan yang kedua, maka dapat disimpulkan bahwa nilai eigen antara lambda 1 sama dengan nilai eigen lambda 2. Setelah ditemukan nilai eigennya, selanjutnya akan kita buktikan dan kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi yang pertama. Kita masukkan contohnya, tadi kan sudah dibahas di nilai eigen dan vektor eigen. Jika suatu matriks dikalikan dengan X, hasilnya akan sama dengan lambda yang dikalikan dengan X. Buktinya yaitu kita masukkan contohnya di sini 5 minus 1, 1, 3 dikalikan dengan 1, 1 ini. Nah, terus sama dengan di sini kan lambdanya sudah diketahui 4 dikali 1, 1. Di sini lambda X, di sini AX, berarti ini matriks A, ini X, ini lambda, ini lambdanya dan ini X-nya. Lalu kita jumlahkan, kita lakukan setiap operasinya yang menghasilkan di sini 5 kali 1 kan sudah, lalu minus 1. Jadi di sini hasilnya nanti akan menjadi 4 dan di sini 1 ditambah 3. Nah, lalu sama dengannya kan di sini ada 1, di sini juga ada 1, dikalikan dengan si lambdanya. Jadi 4 dan 4. Nah, hasilnya nanti, hasil dari yang 5 minus 1 ini akan menjadi 4. Dan 1 plus 3 juga akan menjadi 4. Ini sama dengan hasil dari perkalian lambda dengan X, yaitu 4, 4. Mungkin untuk menemukan nilai eigen dan faktor eigen cukup sampai situ. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Kanda Dadang atas penjelasannya mengenai contoh soal yang kita ambil. Mungkin saya ucapkan terima kasih ya kepada sahabat-sahabat di sini yang telah berpartisipasi atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Apalagi berarti ini. Mungkin cukup sekian ya dari kelompok kami. Terakhir dari saya, Albert Einstein pernah berkata, janganlah menjadi orang sukses, tapi jadilah orang yang bernilai. Tetap bergerak karena di dalam pergerakan ada keberkahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.